Jepang adalah negara canggih dalam hal teknologi. Teknologi canggih tersebut tidak hanya dalam menciptakan robot dan otomotif saja, namun juga dalam hal pertanian nih Bray. Salah satu contohnya adalah budidaya hidroponik di Jepang yang menggunakan metode yang sangat canggih. Berkat teknologinya yang canggih tersebut, panen yang dihasilkan pun melimpah dan sayur lebih segar pastinya. Menanam dengan cara hidroponik ini dikarenakan lahan di Jepang yang masih terbatas. Hidroponik adalah menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah nih Bray. Tentunya Anda akan penasaran bagaimana bisa tanaman tumbuh subur tanpa media tanah dan sinar matahari nih Bray. Inilah 5 pertanian Jepang yang sangat luar biasa. Teknologi LED. Kebanyakan pertanian hidroponik Jepang menggunakan teknologi LED nih Bray. Hal itu dikarenakan pertaniannya dilakukan di dalam gedung sehingga minim sinar matahari. LED itulah yang bisa menggantikan sinar matahari dan bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Oleh sebab itu, teknologi LED ini bisa menghasilkan sayuran 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan proses penanaman konvensional biasa. Hidroponik di Jepang berbeda dengan hidroponik Indonesia karena di Jepang menggunakan berbagai teknologi modern seperti teknologi pencahayaan temperatur dan suplai air yang dilakukan secara otomatis. Salah satu perusahaan Jepang yaitu Fujitsu yang terletak di Faizul, Fukushima menerapkan teknologi budidaya hidroponik di dalam ruangan atau gedung dengan susunan rak atas yang disebut vertical farming agar tidak memerlukan lahan yang luas. Ruangan yang digunakan harus ruangan khusus hidroponik yang steril dengan menjaga hama dan suhu lingkungan sekitar. Pencahayaan dalam ruangan tersebut dibantu oleh teknologi LED yang menggantikan sinar matahari. Dengan teknologi LED ini, menurut mereka, justru penanaman lebih unggul dibandingkan penanaman secara konvensional nih Bray. High pressure sodium vapor. Selain menggunakan teknologi LED dari lampu, Jepang juga menggunakan high pressure sodium vapor lamp. Teknologi tersebut digunakan sebagai sinar matahari, sehingga meskipun minim sekali sinar matahari masuk ke dalam gedung tersebut, padi dan sayuran di Jepang bisa tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan cepat nih Bray. Teknologi high pressure ini atau yang disingkat XPSP. Nah, cara membedakan XPSP dan LED yaitu dari segi warna-warna lampunya nih Bray. LCD cenderung lebih putih, sedangkan HSV berwarna kekuningan. Bekerja pada pertanian indoor di Jepang bukanlah sembarangan. Orang yang bekerja harus menggunakan seragam yang telah ditentukan. Pekerja tersebut hanyalah melakukan penyemaian dan pemanenan. Sisanya sistem komputer yang telah mengendalikannya. Wah, ini gila banget sih Bray. Mereka controllingnya itu serba menggunakan sistem komputer. Apalagi para pekerjanya itu harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi benar-benar steril pastinya ya kan. Dikendalikan oleh komputer. Teknologi hidroponik di Jepang sangat canggih sekali, yang mana semuanya serba berbasis komputer nih Bray. Komputer tersebut digunakan sebagai pengendali suplai air ke tanaman atau padi tersebut. Selain bertugas sebagai penyuplai air, komputer bertugas sebagai pengatur cahaya dan temperatur sehingga sangat mirip dengan temperatur di kebun yang asli. Proses hidroponik pun sama seperti hidroponik di Indonesia. Langkah awal yaitu menyemai dengan menggunakan wadah yang berbahan akrilik yang sudah dilubangi dan diberi jarak. Nah, setiap lubang akan diberi kode atau chip kecil sesuai dengan jenis benihnya. Setiap kali selesai proses pekerjaan, harus selalu melakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan setiap langkahnya nih Bray. Fungsi pemasangan kode atau chip yaitu untuk menganalisis keadaan benih itu sendiri
Oleh karena itu, kadar nutrisi yang diberikan sudah diperhitungkan dan sudah terjadwal sistem komputer. Kemudian, benih yang sudah diwadah akan disiram lalu diletakkan pada rak tanaman. Setiap baris rak terdapat lampu LED atau XPSPC. Untuk menyinari benih tersebut, lampu sudah langsung dikontrol otomatis agar setiap benih mendapatkan cahaya yang sama rata dari setiap hasil panen. Pasti terdapat daun atau hasil yang kurang bagus. Hasil panen yang kurang bagus ini nantinya akan dikirim ke bagian laboratorium pasca panen yang akan diolah kembali. Nah, jadi tidak ada yang disia-siakan nih, Bray. Wah, ini sudah tersistem secara sistematis dengan komputer semuanya gitu ya kan. Hidroponik dome. Hidroponik dome. Kita beralih ke hidroponik dalam dome. Selain hidroponik di dalam gedung, Jepang juga melakukan hidroponik dalam dome. Dome ini berbentuk seperti kubah yang disebut Grand Dome. Mengapa berbentuk kubah? Hal ini dikarenakan agar sinar matahari yang mengenai tanaman sama rata, sehingga tidak ada tanaman yang kekurangan sinar matahari. Hidroponik dome ini dilengkapi sensor cahaya dan kelembapan udara untuk mengatur jumlah yang sesuai untuk tanaman hidroponik. Unsur-unsur lingkungan juga lengkap dan dikelola oleh komputer. Tata letak tanaman itu memutar dan berbentuk lingkaran. Setiap baris tersebut sudah diberi rel dengan kecepatan tertentu untuk memudahkan proses panen. Proses penyemaian tidak dilakukan dalam dom, melainkan dilakukan di ruangan yang lebih steril. Proses pemindahan media tanaman ke kubah tersebut dilakukan oleh pekerja dengan cara menuju ke tengah lubang tersebut. Kemudian menaruh benih tersebut secara melingkar. Nah, nantinya akan digerakkan oleh mesin memutari sambil menuju ke tepi lingkaran paling luas selanjutnya. Penanaman padi di dalam gedung. Meski minim lahan, negara Jepang sangat produktif dalam hasil pertanian. Hal tersebut terbukti dengan hasil pertanian yang baik pada tanaman padi, sayuran, maupun buah-buahan yang selalu melimpah. Proses penanaman padi dalam gedung inilah fakta lain yang lebih menarik tentang pertanian indoor ala Jepang. Di sana, menanam padi dilakukan di dalam gedung-gedung, khususnya gedung-gedung perkantoran nih, Bray. Jangan heran kalau pada lobi utama gedung perkantoran di Jepang terdapat sawah layaknya seperti sawah pada umumnya. Nah, di Jepang, teknik penanaman padi, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar, sebenarnya sama saja. Hanya yang menjadi pembeda adalah teknologinya nih, Bray. Nah, dan sistem irigasi sawah dalam gedung ini pun juga secara otomatis diatur oleh mesin dan komputer. Nah, itulah Bray beberapa menakjubkannya pertanian di Jepang. Menurut kalian bagaimana nih? Kira-kira Indonesia bisa nggak ya meniru bagaimana canggihnya teknologi yang ada di Jepang ini? Nah, tinggalkan komentar kalian di komentar ya, Bray. Sampai bertemu dengan Johnny di video selanjutnya. Bye-bye.